Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin kembali membahas tentang sebuah breaking news. Setelah sebelumnya saya membahas tentang Kelvin Verdong yang gabung dengan latihan Timnas Indonesia, maka di konten kedua ini saya ingin membahas tentang Nadeo Argawinata dan juga Malik Rizaldi yang dipanggil oleh Sintayong untuk menjadi bagian dari Timnas Indonesia yang akan berhadapan lawan Irak dan juga Filipina pada awal bulan depan nanti. Serta saya ingin membahas singkat saja tentang Martin Paes yang memang hingga hari ini belum jelas kapan dia bisa membela tim nasional Indonesia karena belum ada keputusan dari Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional. Tapi sebelum saya memberikan sudut pandang saya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 939.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan. Dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten agar channel YouTube Triple B bisa menembus 1 juta subscribers. Dan jangan khawatir karena saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat, dan tentunya fair. Maka itu seperti yang selalu saya jelaskan dan tegaskan, bahwa sekali saya netral, maka saya akan tetap netral. Dan yang menarik teman-teman, bahwa pada saat saya upload konten tentang Kelvin Verdong tadi pagi, saya kemudian membaca berita bahwa Sintayong memanggil yang pertama Nadeo Argawinata dan yang kedua Malik Rizaldi, serta belum jelas tentang status Martin Paes dan juga Yance Sayuri yang dipulangkan karena ternyata cedera. Tentu ini adalah kabar yang mengejutkan ya, karena kok Sintayong panggil Malik Rizaldi nih. Kan banyak yang menilai bahwa Sintayong tidak mengikuti Liga 1. Bahkan ada juga banyak narasi-narasi di sosial media yang menggambarkan bahwa Sintayong ini tidak suka dengan pemain-pemain yang bermain di Liga 1. Itu kan narasi-narasi negatif ya, yang beberapa kali juga saya tegaskan, nggak benar itu. Karena Sintayong adalah pelatih yang profesional. Jadi sebagai pelatih profesional, maka dia akan panggil pemain-pemain yang memang menurut dia ya cocok dengan konsep permainannya. Karena kan pemain-pemain yang dia panggil ya harus bisa mengikuti arahannya. Jadi pada saat dia memanggil pemain, dia akan meneliti dulu tentu bersama timnya. Kan dia ada timnya juga ya, ada tim kepelatihan ya. Akan meneliti dulu, kira-kira pemain ini akan cocok atau enggak dengan konsepnya. Atau dia akan panggil dulu, oke ikutin latihan. Ya kan coba dilihat dalam sesi latihan ini seperti apa nih. Pemain ini berlatih, ya kan? Mau atau enggak latihan fisik yang keras, ya kan? Terus pada saat ada pertandingan, kalau memang memungkinkan, pemain tersebut akan dimainkan dan dilihat progresnya seperti apa. Jadi Sintayong itu memanggil pemain bukan karena dia suka atau tidak suka, enggak. Ini murni profesional. Dan bukan karena pemain tersebut bermain di Liga 1 atau bermain di Liga Eropa, enggak. Akan dilihat karakter permainannya seperti apa. Nah ini kan sekarang kabar yang menyejukkan ya bagi kita semua, bahwa Sintayong memberikan kesempatan kepada Malik Rizaldi untuk menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Siapa yang menyangka? Gak ada yang menyangka. Walaupun Malik Rizaldi permainannya stabil di Liga 1. Ya kan stabil. Karena dia bisa mencetak banyak gol, dia bisa memberikan banyak umpan kunci setiap pertandingannya, dan dia juga bisa memberikan beberapa assist. Bahkan performa dia tampak naik terus nih, grafisnya naik terus nih. Maka itu kan gak salah juga nih Sintayong memanggil Malik Rizaldi. Nah ini kan bukti bahwa Sintayong adalah pelatih yang profesional. Maka itu seperti yang selalu saya tegaskan sebelumnya, ya kita jangan berpikir negatif tentang pelatih asal Korea Selatan ini. Karena pelatih ini mau membangun tim nasional Indonesia dari nol, dari bawah. Dia bentuk ini fondasi. Dan memang sebelumnya saya ingat banyak sekali di antara teman-teman yang menilai bahwa Sintayong punya anak emas di Timnas Indonesia. Tapi kan saya pernah jelaskan juga dulu, ya ada jejak digitalnya. Bahwa bukan seperti itu keputusan-keputusan dari Sintayong dalam urusan memanggil pemain, enggak. Karena pilihannya itu minim, sedikit pilihannya. Jadi pada saat kita melihat, pemain ini kok gak perform tapi tetap dipanggil, ya karena pilihannya gak ada, pilihan lain itu gak ada. Tapi sekarang kan ada banyak pilihan bagi Sintayong. Dia bisa panggil pemain-pemain lain. Ada pemain-pemain lain yang berjuang habis-habisan di Liga 1 agar mereka bisa dipanggil ke Timnas Indonesia. Ini buktinya Malik Rizaldi. Dia berjuang habis-habisan di Madura United. Akhirnya dia mendapatkan panggilan untuk menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Memang gak ada jaminan dia akan dimainkan. Tapi kan bisa gabung dengan Timnas, itu yang akan meningkatkan kepercayaan dirinya. Iya dong, itu yang akan memicu dia untuk bermain lebih baik lagi di level klub agar dia tetap menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Dan suatu hari tentu dia akan mendapatkan kesempatan untuk membela Timnas Indonesia. Memang sebelumnya Wahyu Prasetyo dipanggil, tapi kan ya sekarang kita lihat untuk
posisi di lini pertahanan sudah full, nggak ada lagi tempat. Maka itu Elkan Bagot pun ya udah, pada saat Sintayong mungkin tidak ingin memanggilnya ya gak masalah juga, karena ada pemain-pemain lainnya. Walaupun seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, saya berharap Elkan Bagot nanti bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia, tapi gak ada Elkan Bagot pun ada banyak pemain lain. Jade Ses belum bisa bermain rencananya lawan Irak, nggak masalah juga, masih ada pemain-pemain lain. Walaupun ya dari segi performa Jade Ses ini pemain yang bagus, tapi ada pilihan lain gitu loh bagi Sintayong. Ini kan yang kita inginkan, timnas kita yang punya materi pemain yang merata, di mana para pemain itu yang ingin menjadi bagian dari timnas Indonesia itu harus bersaing habis-habisan, harus bersaing secara ketat agar mereka mendapatkan panggilan untuk membela timnas Indonesia, dan gak ada jaminan juga mereka bisa bermain sebagai pemain inti. Jadi balik ke Malik Rizaldi, memang dia adalah pemain yang perform di Liga 1 dan Sintayong artinya mengikuti perkembangannya, karena Malik Rizaldi ini adalah pemain yang bisa bermain di beberapa posisi yang berbeda loh teman-teman, walaupun mainnya selalu di lini depan. Bisa bermain sebagai penyerang sayap sebelah kiri, penyerang sayap sebelah kanan. Ya, dia bisa bermain sebagai inverted winger, artinya akan melakukan pergerakan ke tengah. Dan juga bisa bermain sebagai striker palsu. Dan menurut hemat saya, dia dipanggil bukan karena dia mencetak 2 gol di fase Championship Series ya, lawan Borneo FC kan. Enggak. Tapi performanya ini stabil sepanjang musim. Dan dia adalah pemain yang punya energi. Nah, inilah pemain-pemain yang disukai oleh Sintayong, yang dia anggap nih cocok dengan konsepnya. Jadi, pemain-pemain yang dipanggil ini yang kira-kira akan cocok. Ya kan, kalau dia panggil pemain yang tidak punya kecepatan di depan, dia panggil pemain yang tidak ulet di depan, ya gimana caranya timnas kita akan bisa perform teman-teman, ya kan? Kita juga harus berpikir secara logis. Jadi ya, saya juga harapkan akun-akun media sosial yang biasa membahas tentang timnas Indonesia bisa membangun narasi-narasi sesuai dengan fakta. Jadi jangan juga mengadu domba, jangan juga saya pikir repot-repot untuk menggambarkan tentang keputusan-keputusan Sintayong yang dia ambil dalam memilih pemain, karena segala bentuk keputusan ada di tangan Sintayong dan kita tahu dia adalah pelatih yang profesional yang punya rekam jejak yang jelas. Bahkan sekarang dia sudah membangun fondasi timnas Indonesia yang bisa bertahan untuk minimal 10 tahun ke depan. Mau apa lagi kita? Mau ngeluh lagi? Apa yang mau kita keluhkan lagi? Apalagi? Coba bayangkan jika Sintayong tidak lanjut melatih timnas Indonesia. Ya kan, bisa berantakan ini semua, setup ini bisa berantakan. Saya bukan mengatakan bahwa Sintayong adalah satu-satunya pelatih yang bisa melatih timnas Indonesia, enggak. Tapi untuk saat ini kita butuh Sintayong. Dia memulai proses ini. Sekarang sudah ada progresnya. Biarkan progres ini selesai. Biarkan dia lanjut dulu. Dan memang saya tidak pernah mengatakan bahwa lawan Irak kita pasti menang, lawan Filipina kita pasti menang. Enggak. Tapi peluang kita untuk menang semakin besar dengan sekarang kita melihat materi pemain dari tim nasional Indonesia. Dan pada saat memang Martin Paes ini belum jelas statusnya, dan feeling saya dia tidak akan bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat ini, ya sekarang yang dipanggil adalah Nadeo Argawinata. Banyak yang mengkritik Nadeo sebelumnya. Saya tidak pernah mengkritik Nadeo, enggak. Karena Nadeo itu kemasukan banyak gol di pertandingan pertama lawan Irak, karena lini pertahanan kita yang memang tidak bagus. Ya kan, banyak juga blunder yang dilakukan oleh para pemain lain. Gimana caranya penjaga gawang harus save terus-menerus? Gak bisa seperti itu teman-teman. Jadi lini pertahanan itu harus juga mengcover, memproteksi penjaga gawang. Dan saya pikir dipanggilnya Nadeo juga ya akan menambah persaingan lah bagi Hernando Ari ya. Karena kan Sintayong juga sering memberikan kesempatan kepada Nadeo. Jadi ya Nadeo yang bermain di Liga 1, Malik Rizaldi yang bermain di Liga 1 kan dipanggil juga. Iya kan? Karena Sintayong tahu ini sesuai dengan kebutuhan dari timnas Indonesia. Dan bagi Malik Rizaldi ya ini kan adalah sebuah achievement ya, sebuah pencapaian yang luar biasa juga bagi dia di karirnya. Karena bagi seorang pemain sepak bola profesional teman-teman, pencapaian tertinggi di karirnya adalah ketika dia bisa membela tim nasional negaranya. Itu berlaku bagi semua pemain sepak bola profesional, bukan saja di Indonesia. Kita semua tahu itu. Dan apalagi nanti ketika dia mendapatkan menit bermain. Jadi Wahyu Pras sebelumnya pernah mendapatkan menit bermain, mungkin Sintayong menilai, wah ini belum bisa nih menjadi bagian. Ya udah, ya kan? Artinya dia akan sulit mendapatkan tempat untuk bermain sebagai pemain inti. Tapi Rizky Ridho bermain di Liga 1, main kan dia. Kenapa gak akan dimainkan? Pasti akan dimainkan. Ya kan, jika dia fit. Nah, itu artinya bahwa Sintayong memang adalah pelatih yang profesional. Tapi sangat disayangkan, Yance Sayuri ini harus dipulangkan. Dia juga adalah pemain yang bagus. Yakob Sayuri, ini kan pemain-pemain yang bermain di Liga 1. Jadi, ya ini apalagi yang mau saya jelaskan ya. Saya cuma berharap nih teman-teman ya, dari lubuk hati saya nih, bahwa kita semua bersatu. Kita semua bersatu jelang 2 pertandingan yang krusial ini bagi timnas Indonesia. Karena ini adalah momen bagi timnas Indonesia untuk mendapatkan poin penuh pada saat sekarang materi pemain kita udah bagus-bagus. Pelatih kita juga nih sekarang terlihat ya bekerja keras, berpikir secara keras. Bahkan tuh kan sebelumnya ada
berita juga kan bahwa Shin Taeyong sempat menangis ketika timnas Indonesia gagal lolos ke Olimpiade. Terus apa salahnya dari dia? Coba apa? Oke lah, setiap pelatih itu punya pilihan mereka masing-masing. Biarkan dia bekerja. Saya juga pernah beberapa kali mengkritik Shin Taeyong, tapi saya juga lihat begitu banyak sisi positifnya. Begitu besar kontribusinya dalam membentuk tim nasional Indonesia. Jadi ketika saya memberikan kritik tentang pemain atau pelatih sesuai dengan fakta, di mana saya agak bingung dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh sang pemain atau juga sang pelatih, tapi tidak secara personal. Tapi kan banyak sekali berita-berita tentang pilihan-pilihan dari Shin Taeyong yang sebetulnya itu adalah pilihan dia sebagai seorang pelatih, bukan sebagai, ya artinya bukan karena selera dia dalam memilih pemain karena dia suka atau tidak dengan gaya permainan pemain tersebut, enggak. Tapi dilihat konsepnya ini cocok atau enggak untuk pemain ini. Kalau gak cocok, ya nanti performa dia gak bagus, dia juga yang nanti akan diserangkan oleh kalian. Nah, ini juga bisa menjadi masalah bagi sang pemain. Jadi teman-teman, saya berharap kita semua bersatu, ya kan, dalam beberapa hari ke depan akan ada 2 pertandingan penting bagi timnas Indonesia, dan sebelumnya ada pertandingan persahabatan lawan Tanzania, dan feeling saya lawan Tanzania akan ada eksperimen yang dilakukan oleh Shin Taeyong dalam menurunkan pemain-pemain. Mungkin juga Malik Rizaldi akan diberikan kesempatan, dan saya harapkan Malik Rizaldi ya akan bisa berjuang untuk bersaing dengan pemain-pemain lain agar dia bisa mendapatkan tempat. Bisa, kenapa gak bisa mendapatkan tempat? Tapi ya jangan salah juga, pemain-pemain yang sebelumnya mendapatkan tempat bisa juga nanti akan tergeser. Jadi ini pemain seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, atau juga Shane Patinama, atau juga pemain-pemain lainnya, belum tentu loh akan diturunkan sebagai starter, belum tentu. Ini persaingannya sudah luar biasa. Inilah timnas yang kita inginkan. Inilah timnas di mana persaingannya sangat ketat. Ini era di mana timnas ini, ya untuk masuk ke timnas saja susahnya setengah mati. Gak ada lah yang namanya pemain titipan, gak ada yang namanya anak emas. Ya kalau memang sebelumnya Shin Taeyong pilihannya dikit, ya mau gimana, mau tidak mau dia panggil pemain yang itu-itu saja. Sekarang kan bagus nih. Ya jadi teman-teman, kita semua yuk kita berpikir secara positif. Seperti biasa saya berpikir secara positif kan. Karena ketika kita berpikir secara positif, maka kita akan sehat juga. Ya, kita akan sehat juga, pikiran kita juga akan sehat, kita tidak akan ada pikiran-pikiran negatif, dan kita tidak akan berprasangka buruk terhadap seseorang. Itu yang perlu kita jaga nih di otak kita nih. Maka itu saya membuat channel ini ya untuk memberikan penjelasan-penjelasan sesuai dengan fakta dan dengan positive vibes. Kan enak kan dengarnya kan? Nonton ulang konten-konten yang lainnya biar viewsnya juga semakin tinggi. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.